Indonesia, saya mau buat berita acara sama dia. Ada mau bertanyakan, mana kamar ibu ini tadi? Ini enggak ada lantai 2, itu menantu. Hah? Itu menantu. Yang tadi hamil, Tadi hamil tuh. Itu kamarnya Erik. Erik. Erik yang kerja di sini ya? anak Tapi dia nggak ada di sini ya. Dia di luar. Enggak, maksudnya dia, kita lihat sini. Masuk aja. Masukin di barang-barang. Erik itu anaknya ibu. Iya. Hah? Anak saya. Oh, bukan anak Bu Itu Elena. bukan anak saya. Itu anak saya. Tapi ikut sama Ibu Halim dari kecil. Iya. Oh, kerja ya? Saya. Udah kayak anak sendiri lah. Elena ini nggak bisa dimanain. Dia di luar negeri. Nah, di sini kebetulan ada kakaknya. Kakaknya kooperatif, dia bisa melihatkan dengan baik di sini. Jadi kita difasilitasi sama dia. Nah, kebetulan yang berangkasnya ini kuncinya sama si Erik. Kuncinya sama si Erik katanya. Saya ada telepon, Erik ini nggak angkat-angkat. Lalu saya sampaikan ibu ini. Saya tunggu 1 jam lagi. Kalau enggak saya bongkar. Gitu, Pak. Belum, dia lagi Erik ini nggak terhubung, Pak. Itu sudah berusaha itu. Gitu. Berangkas lantai 3 kamar Erik. Pegang. Itu apa yang ini? Saya punya biasa. Oke. Oke, yuk tutup lagi. Ini kamu nggak mau yang bawah aja dulu. Oke. Ntar diserahin di kantor. Dari kasusnya suami Sandra Dewi yang korupsi 271 triliun loh, ini bukan miliar. Ini menyadarkan gue bahwa selama ini bukan gue yang kurang kerja keras, tapi emang gue nya aja yang kurang berani buat maling. Jadi sukses di usia muda dengan cara yang halal, menurut gue itu nggak semudah itu. Gue yang udah jalanin nih, nggak segampang itu. Di usia yang masih sangat muda udah bisa jadi crazy rich. Kebayang nggak sih kalau 271 triliun itu dibagi oleh seluruh rakyat Indonesia, dan satu orang itu masih kebagian hampir 1 juta, dan ini dinikmati oleh Sandra Dewi dan keluarganya, guys. Kebayang nggak sih itu duit sebanyak itu? Itu mereka gimana cara pakainya? Jadi selama ini tuh skincare-nya Sandra Dewi, glamornya Sandra Dewi, mobilnya Sandra Dewi, jet pribadinya Sandra Dewi, itu sebenarnya duit kita, guys. Kebayang gak sih? Itu sebenarnya duit kita. Berarti bener ya, Indonesia tuh sebenarnya kaya. Cuma memang dikorupsi aja. Sebenarnya kita kaya. Sandra Dewi, udah mendingan lo makan nasi padang 13.000 deh abis ini, kita rakyat Indonesia nih nggak ikhlas beneran. Sangat bisa. Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak, aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu. Karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu loh. Dan meyakini bahwa uang tersebut bukan uang yang legal. Sebenarnya tahu. Dan istri tersebut atau mungkin siapapun yang menerima aliran dana dari pelaku utama, dader tadi, itu masuk sebagai penerima pasif. Dan ancaman hukumannya ada dan harus dihukum juga supaya menjadi efek jera. Sehingga tidak ada lagi di kemudian hari seorang istri atau mungkin anak mendapatkan hal-hal yang sifatnya ilegal. Karena pasangan itu pasti tahu sumber penghasilan dari suaminya apa. Namun beberapa ditutup gitu loh, ditutup. Ada beberapa yang mengatakan bahwa itu sah karena dia memiliki, let's say misal usaha klinik dan lain-lain. Tapi asal muasal maninya itu dari mana untuk mendirikan usaha tersebut gitu loh. Kalau misalnya dari warisan oke, kan nanti penyidik tidak tidur, tidak diam
dia akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya penyelidikan, investigasi semuanya. Uang tersebut kan bisa dilihat PPATK, kalau memang cash berarti cashnya dari mana gitu loh. Nanti ada pengakuan-pengakuan, tinggal seberapa tajam penyidik melakukan klarifikasi kepada calon tersangka lainnya, baik tersangka itu adalah saudaranya ataupun pasangannya. Itu adalah hak prerogatif dari penyidik. Kalau penyidik mau mengembangkan, bisa sampai ke sana. Jangan sampai penyidik cukup, tidak mau dikembangkan lagi, karena banyak kasus yang saya lihat semestinya bisa dikembangkan gitu, kasus tersebut. Ke siapa lagi uang haram itu mengalir? Namun ada beberapa penyidik yang menyatakan cukup. Nah, kalau cukup kan hak dari mereka, tinggal nanti masyarakatlah yang mendorong kepada penyidik untuk buka lagi. Kalau memang ternyata di kejaksaan gue nggak bisa, kan masih ada lembaga lainnya yang namanya KPK. Beliau adalah warga saya, dan setelah beliau menikah tahun 2015, langsung dia pindah dari perumahan Permata Regensi dan sekaligus pindah KTP dan KK. Itulah yang saya tahu, beliau selamanya di Permata Regensi ini. Setelah pindah tidak ada datang-datang lagi kemari. Nah, dia kan tersangkut kasusnya itu kalau nggak salah kejaksaan itu 2018. Nah, tersangka itu ini tinggal di sini tahun berapa? Oh, di sini dia waktu itu tahun 2009. 2009 ya. 2009. Waktu belum nikah, masih pulang sama orang tuanya. Keluarga. Tapi dari suami dan istrinya Sandra Dewi pernah diajak ke sini, pernah lihat nggak Bapak? Saya nggak pernah lihat. Alasannya? Emang nggak pernah lihat. Tapi kalau dimasuk kemari sih lihat. Tapi kalau ngomong di rumah nggak. Tapi Bapak sendiri sebagai RT melihat perilaku tersangka ini dalam arti suami dari Sandra Dewi gimana perilakunya? Gitu? Wah, kalau tingkah laku beliau sangat baik, sangat ramah, dan sama anggota security Permata Regensi ini sangat baik dan sangat senyum, sangat murah, dan juga tidak ada hal-hal apapun yang saya alami. Tapi Bapak sendiri royal nggak orangnya, Pak? Yang mau dikata royal ya biasa aja. Kemungkinan Sandra Dewi diperiksa terkait kasus Harvey Muiz. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah. Ia kini ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba. Apakah Sandra Dewi sebagai istri akan ikut diperiksa? Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjawab soal pernyataan itu. Kita belum bisa bicara kemungkinan itu karena apa yang sudah dilakukan semua kemungkinan bisa terjadi, kata Ketut Sumedana lewat sambungan video Zoom meeting pada hari Kamis 28 Maret 2024. Pihak Kejagung tak ingin bicara terlalu banyak soal keterkaitan Sandra Dewi. Namun, Harvey Muiz yang sudah menjadi tersangka harus memberikan pertanggungjawabannya kepada negara. Yang jelas, mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan, siapa yang menyembunyikan keuangan negara, dan apa yang mereka lakukan. Itu dulu inti dari para tersangka, ungkapnya. Ketut juga mengatakan Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh keluarga, termasuk istrinya. Biasanya, dalam waktu 1 minggu ini, kita akan lakukan isolasi dulu untuk dilakukan mereka terhadap materi perkara, pungkasnya. Harvey Muiz juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah. Suami Sandra Dewi itu diduga terlibat kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022. Kejaksaan menyebutkan jika
penyidik sudah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka atas keterlibatannya di kasus itu lewat PT RBT. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi dalam konferensi pers di kantor Kejagung Rabu 27 Maret 2024 malam.